Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami, bersama kita dalam ngobrol bareng santai dengan Dr. Temi ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu diinformasikan sekaligus disepakati bersama. Bapak Ibu seperti yang diinformasikan oleh Pak Warsoma, bahwa kegiatan ini tidak ada kaitannya dengan institusi manapun, tidak ada kaitannya dengan lembaga apapun. Jadi ini adalah murni keterpanggilan Dr. Temi untuk berbagi yang difasilitasi oleh Pak Warsoma. Kemudian yang kedua bahwa diinformasikan juga oleh Pak Warsoma bahwa kegiatan ini selalu direkam oleh Pak Warsoma sehingga Bapak Ibu yang mau melihat ulang, mau belajar ulang atau mau berbagi dengan saudara-saudara, tautannya akan muncul besok. Kita akan menyepakati nanti untuk sesi tanya jawab supaya Dr. Temi tidak kewalahan juga. Pertanyaan akan dibagi beberapa termin. Per termin akan ada 3 penanya. Setelah pertanyaan ini dijawab, kalau boleh saya minta tolong berikan kesempatan dulu untuk penanya yang lain supaya tidak terjadi dialog antara penanya dan Dr. Temi berkelanjutan. Beri dulu kesempatan yang ada di list, yang ada raise hand, baru nanti boleh kembali bertanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum acara ini mulai, saya mau menyapa dulu khususnya untuk Pak Warsoma. Pak Warsoma, selamat malam. Selamat malam. Pak Warsoma. Bapak Ibu, Pak Warsoma yang memfasilitasi kita setiap kali ada ngobrol bareng santai dengan Dr. Temi. Pak Warsoma juga akan merekam acara ini. Kemudian nanti di sesi tanya jawab, Pak Warsoma juga akan menolong kita semua membacakan di chat kalau Bapak Ibu bertanya lewat chatting atau raise hand. Mari kita memasuki ngobrol barengnya, tapi sebelumnya saya juga mesti menyapa dulu Dr. Temi kali ya. Selamat malam, Dok. Malam, Be. Apa kabar, Dok? Sehat, Dok? Alhamdulillah, sehat. Capek? Sehat, Dok? Sehat. Harus sehat ya, Dok ya? Iya. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu juga banyak yang sudah mengenal. Dr. Temi adalah direktur dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Bandung. Dan sebagai tim COVID nasional, juga sebagai ketua ARSI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Bandung Raya, pasti ada banyak info, banyak data yang bisa dibagikan kepada kita malam hari ini. Prof, saya mau, Dok, saya mau nanya nih, Dok. Mudah-mudahan data saya tidak salah. 3 hari ini saya dapat data begini, Dok. Pasien yang terpapar COVID tanggal 14, 4.408. Tanggal 15, 7.800. Hari ini saya dapat info 8.486. Benar, Dok? Betul. Betul ya? Nah, betul. Ini kenapa? 8.486 ya? Iya, ini yang saya dapat info tadi sore, Dok. Betul. Nah, ini betul ya, Dok ya? Betul. Nah, gimana nih pertanyaan Pak Warsoma kemarin menjadi pertanyaan kita semua nih, Dok. Bagaimana kita menyikapi kondisi ini? Sebetulnya salah siapa gitu, Dok? Kita tidak ikutan lagi prokes, karena kalau saya lihat di mall juga udah banyak yang nggak pakai masker gitu. Apalagi di pasar-pasar begitu ya, sudah tidak ada lagi. Terus sebetulnya nanti gimana nih acara akhir tahun nih, Dok? Kita nggak boleh liburan? Atau masih pending? Masa pending kan libur? Liburan di pending gitu kan, Dok? Gimana nih, Dok? Ya, mulai aja ya kita ngobrolnya. Langsung ya. mulai masuk ya, Dok ya? Oke, yuk. Ya, selamat malam teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih sudah mau bergabung dengan acara kita malam hari ini. Jadi sebetulnya acara ini awalnya digagas oleh Pak Warsoma ya. Jadi acaranya hanya sebetulnya adalah kita bagaimana memberikan informasi terupdate tentang COVID-19 ya. Nah,
kalau kita berbicara tentang COVID yang tadi Ibu Berlina sampaikan, dalam 3 hari ini memang jumlahnya bertambahnya cukup signifikan ya, dari 4.000, 7.000, kemudian 8.000-an ya. Nah, sekarang gimana sih kita menyikapi ini semua? Nah, terutama tadi dikatakan pada menjelang akhir tahun, apakah kita nggak boleh liburan, atau kalau kita mau liburan gimana nih caranya dan sebagainya. Oke, kalau kita mau berbicara sesuatu maka pastinya kita harus pakai data, ya, karena data itu adalah yang paling valid. Jadi kita jangan hanya memperkirakan, oh ya ini kira-kira naik nih, oh ini kira-kira turun dan sebagainya. Kita harus selalu berbicara dengan data. Jadi mohon izin saya akan menyampaikan share screen ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat belum? Sudah, Dok. Sudah ya. Oke. Ya, saya besarkan ya. Nah, ini acara kita hari ini. Sore malamnya ini. Nah, saya akan mulai dengan data. Jadi data saya itu adalah data terupdate adalah tanggal 14 November ya. Kenapa? Karena saya persiapkan materi ini tadi pagi ya. Jadi saya hanya baru dapat data sampai ke tanggal 14 November. Ini adalah data dunia. Dari mulai awal COVID ini berjalan. Jadi kalau kita perhatikan dari data ini, ya, ini biar gambarnya lebih jelas ya. Nah ini kira-kira ya. Kalau kita perhatikan, maka sekarang ini kita ada di sini. Ini kalau kita perbesar ya, ini, nah ini ya saya lihat ya, ini adalah data 14 November 2022. Ini ada data dunia. Ini gambarannya sama. Jadi kalau kita perhatikan, maka dari awal bulan Desember tahun berapa ya, 2020 ya, ini gelombangnya itu udah naik turun. Nah, ternyata paling tinggi itu ada di bulan Januari, Desember sampai bulan Maret ya, Februari Maret tahun 2022. Kenapa? Karena di sini ada Omikron. Loh, padahal kalau kita tahu puncak-puncaknya itu bukan di sini loh. Ini adalah puncak dunia. Jadi kita berbicara ini adalah masalah dunia, jumlah dunia. Ya. Kalau di Indonesia tuh gimana gitu tuh. Nah, nanti kita akan berbicara masalah tentang bagaimana menghadapi akhir tahun. Nah, ini data di dunia ya. Kemarin kasus barunya saja di dunia itu 364.619. Ya. Jadi kalau diperhatikan rata-rata 7 hari, jadi selama 7 hari dari tanggal 14, berarti mulai dari tanggal 14, berarti dari tanggal 7 November sampai 14 November itu relatif jumlahnya itu adalah, berarti ini ada fluktuasi naik turun. Tapi relatif satu hari itu penambahannya sekitar 360 ribuan. Bisa bayangkan ya, 360 ribu per hari kasus baru loh ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, mana sih yang paling tinggi dari jumlah yang tadi 360 ribu sekian itu? Ternyata data paling tinggi itu adalah Jepang. Ini data penambahan paling tinggi. Nah, sekarang kita lihat di Asia Tenggara, karena kita ada di Asia Tenggara. Ternyata Asia Tenggara ini juga kalau kita perhatikan ada perbedaannya. Kalau di dunia itu naiknya adalah di sekitar Desember, tapi kalau di bulan Maret itu di Asia Tenggara itu. Jadi artinya apa? Ada pergeseran dikit, perbedaan sedikit. Jumlah gelombang puncak daripada COVID ini. Nah, ini adalah kasus di Indonesia sampai tanggal 15 November itu kemarin jumlahnya penambahannya 7.800
sekian. Nah, kalau kita lihat ini tahun 2022 ya, ini Januari. Ini adalah pada waktu puncak-puncaknya Delta yang sampai heboh itu ya, yang banyak meninggal dan sebagainya. Ini di sini. Ini tahun lalu ya, 2021 ya, 2021. Nah, pada bulan Januari, Februari ini meningkat ini. Ini kasus Omikron. Di sini yang meninggal sedikit. Sekarang kita lihat fenomenanya. Tahun 2021 itu di sekitar Januari, Februari itu meningkat. Ya, ini. Kemudian di tahun 2022 ini Januari, Februari juga meningkat. Nah, berdasarkan fenomena ini maka bisa diperkirakan pada bulan Januari, Februari 2023 juga kemungkinan sama kita akan meningkat. Nah, masalahnya meningkatnya sampai setinggi mana gitu. Ya. Kalau kita lihat ini 2021 beda jauh ya. Ini kan Omikron kan yang sangat menular ya. Nah, lalu bagaimana dengan akhir 2022 ini atau awal 2023? Ini diperkirakan juga akan tinggi juga. Nah, tingginya segimana? Apakah kalau ini dulu kan sampai 60.000 itu per hari ya. Ini puncaknya di sini ya. Itu berapa ini? Ini 65 ribuan ya, satu hari 65.000. Kalau sekarang kan tadi berapa? 8.000 ya hari ini. Berarti masih sedikit lah ya. Tapi kita tidak pernah tahu kapan akan meningkat lagi dan sampai berapa nilainya. Lalu kalau kita melihat data begini, maka diperkirakan di Indonesia itu nanti Januari atau akhir tahun ini pasti akan meningkat. Nah, tanya kenapa sih, sebabnya apa sih? Salah satu penyebabnya adalah liburan akhir tahun. Jadi kalau kita perhatikan di Januari ini kan akhir tahun itu kan Desember, Januari ini kan akhir tahun ya. Ini mulai meningkat. Ini juga meningkat. Jadi diperkirakan di sini juga akan meningkat loh. Lalu kita akan mungkin kita akan mengatakan begini. Itu puncak-puncaknya juga nggak sampai setinggi ini tuh, nggak sampai setinggi yang waktu awal tahun 2022 sih. Mudah-mudahan tidak. Tapi kita harus melihat dari sisi lain. Nah, ini sisi lain inilah yang harus kita perhatikan. Sisi lainnya apa nanti saya akan berbicara lebih lanjut. Saya hanya akan mengatakan dulu sekarang ini adalah bahwa fenomena peningkatan kasus ini sudah 2 tahun berturut-turut, itu di setiap akhir tahun terjadi peningkatan. Kalau kita perhatikan, ini bulan Juli juga meningkat. Ini di sini bulan Juli juga meningkat, walaupun peningkatannya tidak tinggi ya. Tapi kalau kita melihat grafik ini kan terjadi peningkatan di sini. Nah, fenomena-fenomena inilah yang kita pelajari oleh para ahli epidemiologi itu. Ini fenomena-fenomena ini yang dijadikan sebagai prediksi ke depannya seperti apa. Nah, ini adalah kasus yang meninggal. Jadi kalau kita lihat yang sebelumnya ini bulan Juli ya, ini setiap kali ada peningkatan puncak pasti dibarengi juga dengan angka kematian ya. Ini Januari tinggi, pasti kematiannya tinggi. Juli tinggi, ini waktu pas Delta juga terjadi peningkatan. Ini di Januari Februari 2022 meningkat juga. Loh, meningkatnya sama meningkat, tapi kok kenapa yang meninggalnya sedikit gitu kan? Kurang lebih pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah pertama memang variannya adalah Omikron yang lebih ringan, dan yang kedua adalah karena kita sudah divaksin. Nah, ini bagaimana dengan akhir tahun ini yang meninggal? Ini juga kalau kita perhatikan grafiknya ini juga udah mulai agak naik dikit. Tapi mungkin tidak akan melebihi
pada awal Januari 2022. Oh, kalau gitu tenang dong. Nah, bukan. Kita pola berpikirnya tidak pola berpikir seperti demikian. Karena apa? Kita berhadapan dengan penyakit yang sebetulnya masih misterius sampai saat ini. Nah, ini adalah data di rumah sakit Wisma Atlet ya. Jadi rumah sakit tempat isolasi COVID ya di Wisma Atlet Jakarta ya. Jadi sekitar 1% kasus di DKI Jakarta itu dirawat di rumah sakit Wisma Atlet tersebut. Tren kenaikan kunjungan pasien baru selama seminggu terakhir ini. Trennya adalah meningkat. Dan baru terlihat ini pada minggu kedua bulan November. Ini peningkatannya sampai 29% yang dirawat di sana. Ya, dan ternyata peningkatan semua itu adalah karena kasus varian XBB dan BQ5. 75,1%-nya adalah wanita dan ini ya didominasi oleh usia 18 sampai 45 tahun. Nah, 97% pasien bergejala ringan dan 3% itu asimptomatik, artinya tidak ada gejala. Jadi masih ya kalau orang dulu bilang ini OTG ya, tanpa gejala. Nah, OTG inilah yang sebetulnya riskan ya, karena OTG inilah yang biasanya bisa potensi menularkannya lebih besar. Kenapa? Karena dia nggak merasa sakit, maka dia biasanya ya pergi jalan-jalan dan sebagainya. Berbeda dengan orang yang punya gejala. Yang punya gejala itu dia berpikirnya begini, oh kemungkinan saya entah diperiksa, entah dites, atau tidak dites, dia akan mengatakan, oh kemungkinan saya COVID, sehingga dia mulai jaga diri di sini. Tapi yang 3% ini dia tidak jaga diri. Kenapa? Karena merasa dirinya sehat. Saya tidak ada gejala apa-apa. Ya. Nah, 83% tidak tahu sumber penularannya dari siapa. Ini 80. Jadi nggak tahu, pokoknya tiba-tiba sakit ya. Tiba-tiba ada gejala dan sebagainya. Ya. Nah, 17% itu dia tahu, oh karena saya itu kontak dengan teman kerja, dengan orang serumah, ada teman kerja yang sakit, ada orang di rumah keluarga di rumah yang sakit. Nah, ini 17%. Dan yang 83% dia nggak tahu dapatnya dari mana, dia nggak tahu. Biasanya ini yang habis jalan-jalan, dia tidak tahu. Mungkin pulang dari satu tempat, kemudian dia batuk pilek, periksa positif. Nah, 62% dalam 2 minggu terakhir ini adalah orang yang kerja di kantor. Jadi klaster kantor dan klaster keluarga. Nah, karena itulah ada wacana, kalau kita perhatikan kemarin itu kan Wali Kota Bandung sedang mewacanakan kemungkinan akan ada WFH lagi. Kenapa? Karena ternyata klaster kantor ini cukup dominan. Ya, 62%. Ini klasternya klaster kantor. Jadi artinya apa? Artinya sumber penularan di kantor itu cukup besar. Nah, kemudian 49%-nya itu adalah karyawan swasta. Ya, saya nggak tahu kenapa kalau karyawan swasta tidak karyawan ASN misalnya. Mungkin karena karyawan swasta lebih rajin kerja, juga nggak tahu saya. 77% dari yang sakit ini adalah sudah divaksin. Nah, kalau gitu sudah divaksin kok masih sakit sih, kan kira-kira pertanyaan seperti gitu ya. Nah, tapi kita lihat bahwa ternyata 77% telah divaksin, 67% sudah mendapatkan booster. Ini vaksinnya maksudnya vaksin primer ya. 67% sudah dilakukan booster. Lah ini kan 70%-an ini sudah divaksin. Kok kenapa masih bisa kena? Kan pertanyaannya begitu ya.
Tapi kita harus ingat bahwa ternyata 97% itu tidak bergejala. Ya. 97% itu gejalanya ringan. Artinya apa? Walaupun dia sudah divaksin, tapi dia tetap kena. Tetapi kenanya itu gejalanya ringan. Nah, tidak tahu kalau dia tidak divaksin, apakah gejalanya akan jadi berat. Itu datanya belum ada. Atau mungkin kita akan mengatakan begini justru. Orang yang berpikir pesimis, ya, kalau gitu buat apa dong divaksin? Toh akhirnya sudah divaksin juga. Kena tuh 77% kena. Udah di booster lagi 67% juga masih terpapar. Kalau itu buat apa dong booster? Kita lihat bahwa ternyata kalaupun kena itu gejalanya ringan. Bahkan ada yang asimptomatik. Kalau begitu, apakah vaksin itu bermanfaat? Tidak. Secara epidemiologi mengatakan bahwa vaksin dan booster itu besar pengaruhnya. Coba kalau kita lihat tadi grafik-grafik tadi ya. Kalau kita lihat grafik-grafik tadi itu kan ternyata walaupun meningkat, tapi peningkatannya tidak sangat menonjol. Tidak sangat tinggi dibandingkan dengan yang awal 2022. Nah, kenapa demikian? Itu banyak faktor penyebabnya. Salah satunya tadi yang saya katakan, karena faktor sudah pernah divaksin. Kedua, memang karena variannya itu yang sekarang XBB dan BQ5 itu memang tidak terlalu berat. Nah, mungkin orang akan berkelit lagi. Biasa kan kita kan seneng nih kan ngebela diri gitu ya. Oh kalau gitu mah kalau ringan mah udah aja lah, tenang lah, nggak apa-apa. Kalau gitu kita nggak usah pakai masker lagi, ngapain capek pakai masker, bosen pakai masker. Nanti liburan juga nggak apa-apa, pergi aja liburan. Protokol kesehatan biasa-biasalah, hidup seperti biasa lagi. Toh seperti akhirnya toh akan seperti flu biasa. Bapak Ibu sekalian, kita jangan sekali-kali menganggap virus COVID-19 ini berpikir seperti demikian. Mengapa? Karena sampai sekarang COVID-19 ini masih terus bermutasi. Memang secara teori dari dulu disebutkan bahwa virus itu makin lama bermutasi akan makin melemah. Itu teori. Teori mengatakan demikian bahwa semua virus itu apabila bermutasi terus, itu makin lama akan makin lemah. Betul. Tetapi kita harus lihat bahwa virus COVID-19 ini sampai sekarang ini masih misterius. Kenapa? Karena umurnya masih baru berapa? 2 tahun, 3 tahun. Jadi para ahli virus itu belum tahu karakteristik pasti dari COVID-19. Virus COVID-19. Yang baru diketahui itu adalah karakteristik virus secara umum. Memang secara umum virus itu akan bermutasi, makin lama varian-variannya itu akan makin ringan. Betul, itu adalah karakteristik sifat virus secara umum. Tetapi kita belum punya data bagaimana karakteristik atau sifat dari virus COVID-19 ini. Ya. Karena bisa tiba-tiba saja sangat mungkin terjadi keluar varian virus yang tiba-tiba memberat seperti Delta kemarin. Itu sangat mungkin. Nah, karena itulah maka kita harus tetap waspada dan kita jangan menganggap bahwa toh ini makin lama akan makin ringan. Itu pertama. Kedua,
Kenapa orang sudah divaksin, sudah pernah kena, katanya kalau udah pernah kena itu antibodinya tinggi. Ya, sudah divaksin itu antibodinya tinggi. Kok kenapa masih bisa kena? Bahkan ini 77% sudah divaksin, 67% sudah di booster. Berarti vaksinnya udah 3 kali ya. Kok masih kena? Nah, kita harus tahu bahwa sampai saat ini berapa lama antibodi yang ada di dalam tubuh kita ini bisa bertahan. Itu sampai sekarang ini masih dalam proses penelitian terus. Mengapa? Karena untuk meneliti satu virus, untuk mengetahui pasti karakteristik dari satu virus, itu tidak cukup hanya dengan hitungan 1-5 tahun. Virus flu biasa itu bisa diketahui karakteristiknya sampai bisa dibuatkan satu vaksin yang tepatnya itu memerlukan waktu puluhan tahun. Minimal itu sekitar 20 tahun. Nah, dari situlah baru dibaca nih karakteristik dari jenis virus ini, di situ baru disimpulkan, oh seperti begini. Kalau virus COVID-19 ini sampai sekarang ini masih belum punya data yang valid, data yang cukup untuk bisa mengetahui karakteristik pasti dari virus ini. Karena itu kita juga belum tahu nih sebetulnya berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali sih orang itu harus divaksin booster. Kalau virus flu biasa itu sudah ada penelitiannya, sudah ada datanya bahwa cukup 1 tahun sekali karena antibodinya begitu vaksin, antibodinya naik, kemudian setelah 1 tahun kurang lebih dia akan mulai menurun. Dan di situ baru di booster lagi. Nah, itu karakteristiknya sudah tahu. Nah, sementara virus COVID-19 ini belum diketahui karakteristik dari jenis virusnya itu. Karena itu jangan menganggap enteng dengan penyakit COVID-19 ini. Ini kalau kita berbicara dari karakteristik dari virusnya. Saya lanjutkan dulu datanya ya. Nah, ini adalah data di Kota Bandung. Ya. Data di Kota Bandung ini persis seperti ini. Ini adalah data 14 November. Nah, ini juga mulai meningkat nih kalau kita lihat perhatikan. Ini adalah dari awal ya, awal 2019 2020 ya, awal sampai sekarang ini. Ya, ini adalah puncaknya pada waktu Delta. Ini adalah puncak pada waktu kemarin Omicron. Ya. Nah, ini data Kota Bandung ya. Nah, sekarang saya akan coba lebih dipersingkat lagi, dipendekin. Yaitu 1 Januari 2022 sampai 15 November 2022. Ya, kita lihat ya ini 1 Januari ini bulan Februarian ini. Ini kan hari pertama, hari. Nah, ini puncaknya ada di bulan apa nih? Hari ke-50-an, 60-an berarti di bulan kedua. Berarti di bulan Maret ya kurang lebih ya. Ini terjadi peningkatan ya. Kemudian dia turun. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, ini sudah mulai pernah turun, kemudian dia mulai meningkat lagi. Ini sekarang Bandung juga udah mulai meningkat lagi. Seperti ini ya. Nah, kemudian kalau tadinya ini adalah 1 Januari sampai 15 November, sekarang saya persingkat waktunya. 1 Oktober sampai 15 November. Nah, kita lihat kecenderungannya. Trennya adalah meningkat. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ini, kenapa ini selalu ini habis naik terus turun lagi nih. Ini naik lagi. Nah, ini ada gelombang turunnya. Ini gelombang kalau setiap turun ini biasanya hari Minggu, hari Senin.
Kalau minggu pemeriksaannya kurang sedikit dan sebagainya. Karena itu trennya dia menurun. Tapi hari-hari berikutnya dia akan naik lagi. Dan ini tren tanggal 15 November. Ya. Nah, kalau kita melihat virus itu jangan hanya melihat pada penambahan kasus hariannya. Tapi yang lebih penting lagi adalah ini, positivity rate-nya. Jadi positivity rate-nya Bandung ini, selama ini 1 Oktober sampai 15 November ya. Ini selama 2 minggu ke belakang, ini kecenderungannya naik ini. Ya, meningkat ini. Nah, berapa sih dianggap tinggi? WHO memberikan batasan 5%. Nih, ini di berapa? 8% lebih ya. Hampir 9% ini. Nah, apa sih artinya? Artinya dari 100 orang yang diperiksa itu ada sekitar 9 yang positif. Artinya 9 orang inilah mempunyai potensi untuk menularkan kepada yang lainnya. WHO membatasi tidak boleh lebih dari 5. Kalau sudah lebih dari 5, ini warning lah, kurang lebih kita harus hati-hati. Nah, kita kapan ini 5 itu? Ini mulai dari sini, ini kira-kira pada hari ke-26. 26 sejak 1 Oktober, berarti sekitar tanggal 26 Oktober. Jadi tanggal 1 Oktober sampai 26 Oktober ini positivity rate-nya itu berada di bawah 5. Tapi mulai dari situ dia mulai naik terus. Sampai sekarang dia naik terus. Ini terakhir sekitar 8, hampir 9%. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan karena ini kemungkinan akan naik terus. Saya belum punya data yang hari ini ya. Data hari ini. Kalau ini adalah data Kota Bandung ya. Yang saya punya itu adalah data untuk Indonesia. Data Indonesia saya sudah dapat positivity rate-nya itu ada di belum masuk. Yang ada adalah data DKI. DKI itu adalah 26,1%. Jadi artinya dari 100 orang yang diperiksa itu ada 26 yang positif. Tinggi sekali itu. Sementara tadi batasannya adalah 5%. Nah, ini adalah kasus yang meninggal. Meninggal dari 1 Januari 2022 sampai 15 November 2022. Nah, ini kan tadi ya yang bulan Januari, Maret itu kan ya tinggi. Ini yang meninggal. Tapi ternyata 1 hari itu paling tingginya itu berapa? 4. Ya. Itu di hari ke berapa ini? Hari ke-56 dari tanggal 1 Januari. Berarti 56 berarti sekitar bulan Februari pertengahan Maret ya. Itu 4. Nah, lalu kemarinnya 0 terus. 0 terus. Nah, ini ada 2 ya. 2. Ini di hari kesekian. Dan sampai sekarang ini 0 terus. Artinya apa? Ini mau menyebutkan bahwa tingkat kematiannya rendah sekali. Tapi bukan berarti wah kematian rendah berarti aman. Itu tidak. Jangan berpikir seperti demikian. Nah, ini tingkat hunian rumah sakit. 1 Januari sampai 15. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini yang tadi ya, Januari, Maret itu ya, tinggi ya. Nah, kemudian turun. Nah, ini trennya sekarang udah mulai meningkat lagi nih. Ini trennya udah mulai meningkat lagi. Orang yang dirawat di rumah sakit itu mulai meningkat lagi. Walaupun yang dirawat ini gejalanya ringan. Biasanya yang dirawat ini adalah orang-orang tua, orang-orang yang punya komorbid, ya kalau dirawat di rumah sakitnya biasanya. Tapi untungnya adalah tingkat kematiannya rendah 0. Jadi artinya walaupun dia dirawat, dia akan pulang ke rumah maksudnya, ya bukannya meninggal. Nah, ini vaksin.
ini data ada yang salah hitung ya ini di sini ya. Nah, sekarang kita lihat ini vaksin. Berapa sih sasaran vaksin di Kota Bandung ini? Ini adalah sasaran vaksin di Kota Bandung ya. Itu 2.176. Kita lihat ya waktu pas dosis pertama dan dosis kedua. Ini semuanya di atas 100% ya. Tingkatan ininya. Nah, ini 103%, total ini jangan yang kita lihat yang gotong royong ya, gotong royong yang program saja ya. Ini 102% sampai ini semua memenuhi, artinya sudah timbul herd immunity. Nah, dosis ketiga mulai booster ini mulai turun lagi nih. Dan ini bukan 56% ya. Ini datanya nggak tepat ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, makin kemari itu orang udah makin bosen di vaksin. Nah, fenomena ini yang menarik sebetulnya. Kenapa? Keapatisan tersebutlah yang membuat orang, ketidaktahuanlah yang membuat orang apatis. Nah, ini kenapa saya terbeban untuk menyampaikan ini, memberikan informasi ini adalah kalau waktu dulu-dulu itu kan orang kan masih takut ya. Wah, begitu ngedenger yang namanya COVID itu udah ribut ya. Isolasinya benar-benar isolasi, dirawatnya benar-benar dirawat. Lalu kita keluar juga protokol kesehatan benar-benar dilakukan. Ternyata sekarang itu sudah cuek-cuekan gitu ya. Kalau kita perhatikan di jalan itu udah macetnya luar biasa, mall udah penuh luar biasa, masker ya orang udah mulai tidak acuh lagi, ada yang pakai masker, ada yang enggak. Nah, kenapa? Mungkin orang berpikirnya gini, toh lama-lama juga kayak orang flu biasa sih. Kenapa sih harus takut? Itu satu. Yang kedua, toh juga sudah divaksin, udah di booster, toh masih kena juga. Jadi ngapain dong gitu tuh ya divaksin? Untung vaksinnya masih gratis gitu ya. Coba kalau beli gitu kan kira-kira orang mikir gitu ya seperti demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat memahami COVID-19 itu seperti demikian, ya memang seperti itu. Tapi kita harus melihat ada sisi lain yang harus kita lihat. Yaitu bahwa COVID ini, seperti yang tadi saya katakan, karakteristiknya ini belum diketahui dengan pasti. Yang baru diketahui itu adalah karakteristik sifat virus. Tapi karakteristik khas dari COVID-19 ini belum diketahui pasti. Itu pertama. Kedua, apa dampak dari COVID-19? Ini juga datanya belum lengkap. Ada sementara ahli yang berpendapat bahwa orang yang pernah menderita COVID sampai 2 kali itu mempunyai kecenderungan untuk timbulnya kerusakan organ. Nah, organnya apa? Ini juga masih diteliti. Jadi, berbeda dengan kalau kita flu biasa. Kalau flu biasa kan kita udah terbiasa nih. Setiap tahun kita langganan flu, ya makan obat flu biasa 2-3 hari, minum vitamin sembuh. Bekasnya apa? Nggak ada bekasnya apa-apa. Sekarang kan kita perhatikan ada istilahnya long COVID. Ada istilah long COVID. Baru-baru ini ada info yang saya dapat juga. Ada seorang meninggal. Ketika ditanya sakitnya apa sih? Nggak tahu sakitnya apa. Cuma sejak dia COVID udah 2 kali. Sejak COVID yang kedua itu kondisinya terus menurun. Diperiksa semua, hasil labnya bagus semua, tapi entah mengapa kondisinya terus menurun. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah
hal-hal inilah yang belum diketahui, yang harus kita waspadai. Jadi jangan menganggap memang gejalanya ringan, ya. Gejala sekarang ini apa? Bahkan tadi asimptomatik, artinya tidak bergejala gitu ya. Artinya ringan banget. Tingkat kematiannya juga, tingkat kematian akibat COVID itu kecil. Ya, kalau kita perhatikan tadi Bandung ini udah beberapa bulan ini nol terus. Walaupun dirawat tapi pulangnya pulang ke rumah gitu, artinya tidak meninggal. Artinya apa? Tingkat kematiannya rendah banget. Tetapi kita lihat bahwa dampak dari kerusakan organ yang terjadi akibat dari COVID inilah yang sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Nah, ini yang mesti kita jaga, ini yang mesti kita waspadai. Jadi jangan menganggap bahwa oh ini tuh seperti flu biasa, kalau gitu kita ya nggak apa-apa juga. Nah, inilah hal-hal inilah yang harus kita waspadai. Saya bukan nakut-nakutin ya, cuma kita tetap waspada. Jadi maksud saya gini, jangan terlalu cuek dengan atau jangan menganggap bahwa ini adalah penyakit biasa. Kita boleh menganggap ini penyakit biasa setelah kita tahu pasti karakteristik dari penyakit ini. Selama kita belum tahu karakteristik pastinya, kita tidak boleh menganggap ini penyakit yang biasa. Ya. Nah, sekarang saya mau berbicara tentang vaksin bivalen. Apa sih? Nah, vaksin bivalen adalah vaksin yang mengandung dua komponen. Komponennya apa saja? Yang pertama adalah komponen virus COVID varian yang dulu, dan kemudian sebagian lagi adalah komponen virus dari varian Omicron. Nah, jadi dikombin. Nah, menurut penelitian katanya kalau penyebabnya adalah subvarian XBB BA4 BA5 ini itu kurang mempan dengan dengan vaksin yang monovalen. Itu harus dilindungi oleh yang virus bivalen. Nah, di Amerika FDA sudah mulai mengizinkan untuk digunakannya vaksin bivalen ini sebagai booster. Ingat ya, vaksin bivalen sebagai booster, bukan sebagai vaksin primer. Artinya apa sih bedanya booster dan primer ya? Kalau berapa ya, ngobrol santai yang kedua atau ke-1 itu pernah saya terangkan. Jadi vaksin primer itu adalah vaksin orang yang belum pernah divaksin sama sekali. Anak-anak kecil biasanya umur 6 tahun atau yang 12 tahun yang belum pernah divaksin, itu harus 2 kali, itu namanya vaksin primer. Nah, sesudah itu namanya booster. Nah, jadi vaksin bivalen ini direkomendasikan oleh FDA Amerika hanya boleh digunakan sebagai booster. Nah, jadi yang CDC di luar negeri itu merekomendasikannya atau memberikan izin adalah bahwa vaksin bivalen yang bikinan Pfizer itu sebagai booster pada usia 12 tahun ke atas. Sementara vaksin bivalen Moderna itu untuk yang berusia 18 tahun ke atas. Pertanyaan sekarang ini, kalau di Indonesia yang mana sih gitu kan? Indonesia udah ada belum? Di Indonesia belum ada. Artinya belum ada itu, yang saya katakan maksudkan belum ada itu adalah vaksin yang resmi boleh digunakan atau sudah mendapatkan izin dari BPOM untuk vaksin yang digunakan di Indonesia. Itu belum ada. Tapi mungkin saja banyak orang-orang kita yang pergi ke Singapura, karena di Singapura ini vaksin bivalen sudah mulai sudah digunakan ya. Jadi mungkin saja ada orang Indonesia yang pergi ke Singapura, kemudian di sana vaksin dan sebagainya, sangat mungkin terjadi. Nah, apa yang harus kita perhatikan setelah mendapatkan informasi ini? Ingat, protokol kesehatan masih tetap harus kita jaga. Jadi jangan menganggap bahwa karena
angka kematiannya rendah, gejalanya juga ringan, bahkan mungkin tidak bergejala. Kalau gitu ya udah, nggak usah. Anggap saja ini flu biasa. Tidak. Saya katakan jangan. Kenapa? Karena kita belum tahu, pertama, belum tahu karakteristik khas dari virus COVID-19, dan yang kedua, kita belum tahu apa dampak ikutan jangka panjang akibat daripada COVID-19 ini. Barangkali itu saja Bu Berlina, terima kasih. Monggo silahkan. Terima kasih Dr. Temi, paparannya banyak data baru jadinya nih. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Pak Warsoma bisa dibantu saya, apakah sudah ada yang menuliskan pertanyaan di chat? Kalau ada, bisa yang sudah menulis dulu di chat yang tolong dibacakan. Rasanya belum ada yang di chat. Belum ada ya. Baik, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Silakan klik raise hand-nya supaya dibuka mic-nya dan kameranya supaya kita semua bisa bersama-sama mendengarkan pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini agaknya mulai bingung saking banyaknya pertanyaan, Dr. Temi. Oh ya, ada dua yang terlihat, satu Pak Warsoma, satu lagi Ibu Ekluvena. Pak Warsoma, kita berikan kesempatan dulu kepada Ibu Ekluvena ya Pak. Ya, silakan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Saya Ekluvena. Saya ingin bertanya kepada dokter. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak perlu, kita harus tetap waspada. Jangan anggap sebagai flu biasa saja, lalu tenang-tenang saja. Yang saya ingin tanyakan, bila kita mengalami flu, apakah harus segera ke dokter, ataukah segera ke puskesmas untuk dites, ataukah tetap tinggal di rumah dan ada obat-obat yang perlu yang bisa kita gunakan. Nah, kira-kira obat apa yang harus kita siapkan apabila kita mengalami flu? Yang seakan-akan kita rasakan itu flu biasa saja. Pertama, terus yang kedua, yang saya ingin tanyakan, dengan adanya anjuran dari pemerintah dengan PPKM level 1 ini, apa khusus bagi kaum lansia? Bagi kaum lansia, apakah ada terbatas untuk tetap tinggal di rumah, misalkan tidak usah ke gereja atau tidak usah mengikuti ibadah di gereja, tetapi tetap dari rumah, tetap di rumah saja, karena mereka kan bahwa lansia itu kan rentan terhadap COVID tersebut. Itu yang kami ingin tanyakan, bagaimana pendapat dokter. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu buat pertanyaannya. Jadi saya akan coba jawab ya. Jadi yang pertama itu adalah tadi kalau ada gejala flu, kira-kira bagaimana gitu kan ya kira-kira ya. Nah, saran saya adalah begini. Siapa yang kena gejalanya? Apabila yang kena itu adalah seorang lansia, atau bukan lansia tapi dia punya komorbid, sebaiknya dites antigen atau PCR. Loh, dites kalau positif obatnya juga sama tuh. Ya kan? Pertanyaannya kan seperti itu kan, orang kan. Emangnya kalau hasilnya positif apa obatnya beda? Kalau zaman dulu kan dikasih itu yang namanya Avigan, bla 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 dan sebagainya. Sekarang kan tidak. Kalau gitu, buat apa dong dites? Kenapa harus dites? Karena
lansia dan orang yang punya komorbid itu termasuk orang yang punya risiko. Kalau saya tahu bahwa saya ini flu-nya flu biasa, ya, berbeda dengan kalau saya ini flu-nya karena COVID. Lebih-lebih kalau saya udah lansia dan saya punya komorbid. Artinya apa? Saya akan lebih berhati-hati. Mungkin kita akan diukur terus suhunya, kita periksa terus saturasi oksigennya. Nah, jadi kita harus seperti demikian, Bu. Nah, bagaimana kalau itu kenanya anak muda misalnya? Nah, anak muda yang tidak punya komorbid, apakah juga harus dites? Sarannya adalah kita lihat apa aktivitasnya dia. Kalau dia anak muda tapi misalnya kan sekarang kan banyak kan anak-anak muda yang punya startup yang kerjanya dari rumah gitu ya. Artinya dia tidak berinteraksi banyak dengan orang lain, mungkin dia tidak perlu dites, nggak apa-apa. Tetap obat makan, vitamin makan gitu ya. Tetapi apabila dia punya interaksi yang tinggi, sangat disarankan untuk dites. Kenapa? Karena kalau saya ternyata saya betul-betul positif COVID kan, saya kan harus interaksi saya kan harus dibatasi supaya tidak menularkan kepada orang lain. Nah, itu tadi pertanyaan Ibu yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi, kalau begitu lansia apakah boleh nggak saya ke gereja, ya kan? Nah, intinya adalah begini. Selama pemerintah belum membatasi aktivitas kita, silahkan. Hanya kita yang harus menjaga diri. Artinya begini, kalau tidak perlu ke mall, ya nggak usahlah ke mall, begitu kan ya. Oh, saya perlu beribadah, boleh nggak? Boleh, silahkan. Kalau ibadah itu tidak dibatasi misalnya, ya kan? Tapi ya jagalah misalnya kita gunakan masker, kita jaga jarak di bangku gerejanya, dan sesudah pulang dari gereja ya pulanglah ke rumah, nggak perlu mampir-mampir dulu, jalan-jalan ke mall, makan dulu itu ya. Nah, jadi artinya selama pemerintah belum mengeluarkan pembatasan, silahkan saja. Tetapi justru yang membatasi adalah inisiatifnya justru dari kita. Karena yang bisa menjaga itu semua kan diri kita, gitu kan? Ya, seperti demikian, Bu. Cukup jelas, ya, Ibu, penjelasannya? Terima kasih. Ya, makasih. Cukup jelas ya, Bu ya. Silakan Jelas. berikutnya, Pak. Terima kasih, Bu. Silakan, Pak Warsoma. Baik, terima kasih Bu Berlina. Nah, saya ingin tanya dua hal, Dok. Yang pertama tadi di Wisma Atlet, kenapa ya didominasi kelompok umur produksi 18 sampai 45 tahun? Jadi yang muda sekali sama yang tua malah nggak ada di sana gitu. Porsinya kecil gitu. Apakah memang bentar, yang kedua, Dok, satu lagi sekalian. Saya pengen tahu jarak aman dua orang yang berinteraksi, dua atau lebih, kalau nggak pakai masker gitu. Ini sebenarnya hubungannya dengan kalau saya ngasih kuliah, itu kalau pakai masker dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar, katakan satu kelas 90 mahasiswa, suaranya katanya dari belakang agak tidak jelas. Kalau dibuka maskernya jelas. Nah, jarak saya dengan bangku terdepan mahasiswa itu 2 meter lebih. Mungkin ya 2,5 meter atau 3 meter. Nah, apakah kalau maskernya dibuka itu cukup aman gitu?
Baik, itu dua Ya. pertanyaannya. Terima kasih, Dok. Ya, jadi gini. Protokol kesehatan itu kan yang dipakai kan 3. Ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya kan? Itu jangan dibalik. Jangan bilang cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Itu tuh filosofinya urutannya seperti demikian. Artinya perlindungan pertamanya itu adalah pakai masker. Kedua, jaga jarak. Ketiga, cuci tangan. Jadi jangan kita bilang gini, oh kalau gitu saya boleh buka masker asal jaraknya jauh misalnya itu. Boleh sih kalau jauhnya 5 meter, 10 meter nggak ada masalah. Tapi kalau masih dalam hitungan jangkauan 1-2 meter, tetap barrier pertamanya adalah masker. Ya. Nah, tadi masalahnya kan kalau saya pakai masker, ngajar saya itu nggak jelas. Ya kan, pertanyaan kan seperti itu kan. Ya, itu kan bisa diatasi. Saya ngajar jarak mahasiswa terdepan dengan saya itu 1-2 meter. Ya, saya selalu pakai masker dan mahasiswa saya selalu saya minta pakai masker. Tidak boleh mahasiswa saya tidak pakai masker. Harus pakai masker. Walaupun dia tidak bertanya, tidak bicara, tetap harus pakai masker. Nah, caranya gimana? Saya pakai mic. Pakai mic saya. Jadi itu untuk supaya, dan saya juga minta ke fakultas bahwa kalau setiap kali saya ngajar harus ada mic gitu tuh. Ya. Jadi untuk supaya kalau enggak memang kasihan kan pakai masker kan suaranya terbatas ya. Mahasiswa saya itu 140 kalau kelasnya besar gitu ya. Kalau di belakang itu pasti suaranya mungkin nggak enak, nggak jelas. Ya saya pakai mic gitu tuh. Tapi tetap walaupun jarak dari saya berdiri sampai ke depan itu ya sekitar 1-2 meter. Karena kan kadang-kadang kan kita juga nggak sadar ya dosen tuh ya. Kan jalan ya. Jalan kadang-kadangnya jalan. Jalan itu kan nanti lama-lama kan bisa mendekati mahasiswa. Jadi tetap protokol kesehatan yang paling pertama itu urutannya adalah pakai masker. Bukannya jaga jarak atau cuci tangan. Ya. Jadi urutannya demikian, Pak Oma. Jadi saran saya tetap masker itu dipakai. Kenapa? Karena kan kalau kita berbicara itu kan percikan ludahnya itu kan bisa kemana-mana ya. Hujan tidak merata itu kan ya. Seperti itu. Terjawab nggak? Sudah terjawab Pak Warsama? Iya. Sudah. Baik. Yang satu lagi loh yang di Wisma Atlet itu kenapa yang muda-muda aja gitu? Ya. Nah, ini sebentar ya Pak Oyong ya. Biar Dr. Temi menjawab dulu yang Pak Warsama. Silakan, Dok. Ya, ini menarik memang. Kenapa kok justru yang muda gitu ya? Ternyata yang masuk ke Wisma Atlet itu kebanyakan adalah anak kos yang kerja atau tempatnya kredit dan sebagainya gitu tuh. Yang tidak mungkin isolasi di rumah. Kan kalau anak kos kan biasanya begitu tahu kan pasti sama ibu kosnya kan diusir itu kan biasanya ya. Karena takut menulari anak kos semua. Nah itu karena itu banyaknya usia produktif, usia orang-orang kerja itu di sana. Itu kebanyakan seperti demikian, Pak Oma. Sudah terjawab, Pak Warsoma? Oke, udah. Udah, ya. Oke. Silakan Pak Oyong dibuka mic-nya, silakan. Selamat malam, Dok. Malam, Pak Oyong. Dok, saya mau nanya seberapa besar ruangan ber-AC itu penularan virusnya? Karena kalau kita kerja di kantor itu seberapa besar penularannya dan seberapa cepat?
walaupun kita pakai masker. Ya, jadi gini, AC itu kalau ruangan ber-AC itu tuh kan apa ya? Sirkulasi yang lain kan ditutup ya, jendela dan sebagainya tutup ya. Artinya apa? Itu udaranya kan berputar di situ. Nah, udara yang berputar di situ apabila kita, misalnya saya ada di dalam ruangan tersebut, kemudian saya COVID, saya mengeluarkan virus lewat pembicaraan saya, itu dalam waktu cepat itu satu ruangan itu bisa kena semua. Kenapa? Karena udaranya berputar di situ. Ya. Udaranya berputar itu. Lebih-lebih apabila AC itu ada di belakang saya misalnya. Kan ada di belakang saya, maka nyorot anginnya gitu ya. Ke depan itu orang di depan saya itu bisa kena semua itu. Sangat sangat riskan sekali. Karena itu kenapa pada waktu COVID itu kan ruangan ber-AC kan tidak boleh digunakan. Jadi ruang AC itu tidak boleh menggunakan AC dan semua sirkulasi itu harus dibuka. Itu. Demikian Pak Oyong. Terjawab Pak Oyong. Walaupun kita di dalam ruangan itu pakai masker, Dok, ya, tetap tertular. Tetap bisa, karena kan sekarang gini, masker itu kan tadi saya katakan kan barrier pertama ya. Nah, cuman kan harus ingat, kadang-kadang kita pakai masker juga nggak bener itu tuh, ya kan? Ada yang melorot dikit, satu. Kemudian kita lihat juga kualitas maskernya, misalnya. Maskernya itu kan kemungkinan kan kalau pas lagi tinggi-tingginya kemarin Omikron kan kita disarankan untuk menggunakan double masker ya. Kenapa? Karena kan supaya lapisannya lebih kecil, porinya lebih kecil seperti itu. Nah, karena itu walaupun kita menggunakan masker, tetap harus ruang ber-AC itu tidak boleh. Sebaiknya tidak menggunakan AC, tetapi jendela-jendela dibuka, pintu dibuka semua. Itu akan jauh lebih bagus. Seperti demikian. Ya, makasih. Terjawab Pak Oyong. Baik. Kita beri kesempatan kepada yang lain. Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya lagi? Boleh saya bertanya, Berlina? Iya, dengan siapa ini? Cici. Ada saya mau bertanya, Cici silakan. Dari Australia. Oh, oke. Ci Guan Eng ya. Silakan dibuka mic-nya, dibuka kameranya supaya kita bisa sama-sama mendengarkan. Silakan, Bu. Begini, dokter, saya ingin menanyakan ya. Kami berdomisili itu di Australia. Jadi kita ini jadi sudah nggak pakai lagi masker karena kita menganggap bahwa dengan COVID itu kita sudah bersahabat gitu. Jadi mereka itu kita semua juga nggak pakai masker di kerumunan atau di kerumunan orang banyak atau di mal-mal. Dan tapi kalau pakai masker itu karena mereka itu merasakan bahwa jadi pengap gitu. Nafasnya itu kurang baik, kurang enak, tidak leluasa. Jadi bagaimana kan kita harus lakukan prokes, antara lain harus pakai masker. Tapi kalau pakai masker itu pengap. Jadi mereka itu tidak pakai. Nah, itu sebabnya jadi terjadi penularan ke sana ke sini. Bagaimana menurut pendapat dokter? Terima kasih. Iya, makasih. Ini Cigineng masih kenal dengan saya nggak? Ini Cigineng ini ya? Guru sekolah minggu saya ini. Oh, Temi ya? Iya. Oh iya, ya. Masih ingat dong. Masih ingat ya. Masih ingat dong, Temi. Jadi begini, kalau di luar negeri itu kebijakannya itu memang agak berbeda ya, karena tadi yang dikatakan sudah bersahabat dengan COVID
Ya. Itu kalau saya masih berpendapat, saya belum mau bersahabat dengan COVID. Ya. Kenapa? Kalau saya bersahabat dengan seseorang, saya harus kenal dulu siapa dia. Wow. Ya kan? Apakah dia itu sahabat sejati atau bukan? Apakah dia akan mencelakakan saya? Saya harus tahu kenal dulu siapa dia. Nah, COVID ini saya belum kenal banyak. Kita ini belum kenal banyak dengan COVID. Efek samping jangka panjang apa yang akan terjadi pada orang yang sudah sembuh dari COVID sampai sekarang itu belum tahu pasti. Contohnya adalah ada yang disebut dengan long COVID. Long COVID itu orang yang sudah sembuh, PCR-nya udah negatif, gejalanya tidak hilang-hilang, batuknya masih terus. Itu kan long COVID itu. Nah, artinya apa? Ada satu kerusakan jaringan yang terjadi akibat dari virus COVID. Memang tidak semua orang, kan kalau yang namanya efek samping atau efek ikutan kan tidak semua orang terkena akan mengalami seperti itu. Pada beberapa orang itu akan mengalami seperti itu. Nah, artinya apa? Saya belum kenal pasti seperti apa COVID ini sehingga bisa menjadi sahabat saya. Karena itu, para ahli berpendapat sebaiknya jangan dulu. Karena itu mengapa WHO sampai sekarang ini masih menyatakan bahwa COVID-19 ini adalah masih pandemik, belum endemik. Padahal kalau kita lihat tanda-tanda ke arah endemi itu sudah sangat jelas, ya, sudah sangat jelas. Tetapi WHO masih mengatakan jangan dulu, jangan dibuka dulu, jangan dihapuskan dulu. Mengapa? Karena kita belum tahu sifat dari virus ini seperti apa dan sifat akibat dari penyakit ini seperti apa itu belum tahu. Ya, kan mengapa? Untuk mengenal COVID ini, mengenal virus ini, yang tadi saya katakan, waktunya itu tidak bisa 1-5 tahun itu tidak bisa. Itu sampai 10 tahun kita baru tahu, kayak gini loh, sifatnya seperti ini. Kayak begini loh akibatnya. Itu setelah data itu banyak terkumpul. Seperti ini. Nah, memang kalau pakai masker itu engap ya. Kalau orang sudah bilang engap ya. Sesak seperti demikian. Memang karena itu kan masker itu harus nyaman. Nah, jadi pada keadaan-keadaan tertentu itu masker boleh dibuka misalnya. Contohnya apa? Pada waktu berolahraga, lari, naik sepeda itu masker boleh dibuka. Tapi sesudah itu maskernya dipasang lagi. Jadi kalau saya lebih cenderung pada keadaan-keadaan yang lebih-lebih kalau di tempat kerumunan ya itu harus pakai masker. Kalau mungkin kalau kita lagi di rumah sendirian atau misalnya kita lagi jalan nih di daerah taman yang terbuka, orang tidak terlalu banyak, itu bolehlah kita pakai masker buka boleh. Tapi begitu kita masuk ke mall yang penuh dengan orang, itu pakai masker. Nah, contohnya saya saja. Saya kalau pakai masker sehari-hari itu saya pakai masker bedah. Artinya masker bedah itu masker yang paling tipis ya. Tapi begitu saya harus bertemu dengan kerumunan, kayak kemarin saya ke Jakarta, saya naik kereta, langsung maskernya saya ganti pakai KN95. Tapi begitu udah sampai di tempat ruangan yang yang tidak terlalu padat lagi, saya pakai masker biasa lagi, seperti itu. Jadi ya karena saya pikir yang bisa menjaga diri kita itu kan kita sendiri gitu ya. Nah, seperti gitu, Cikin Eng. Ya, memang gitu ya, Temi. Kalau Cikin Eng sih sama keluarga itu kalau kemana-mana ya tetap pakai masker gitu. Ya, takut tertular ya. Iya. Jadi memang terjawab. Ya, jadi kalau saya itu biasa di tas saya itu selalu saya bawa 2 jenis masker. Ya.
masker Atau- yang biasa itu untuk kalau di tempat yang biasa, tapi begitu sudah mulai akan bertemu dengan kerumunan banyak orang, biasanya masker saya ganti langsung. Atau Seperti pakai ini, Temi pakai yang depannya itu agak muncung gitu ya. ya, gitu yang ya. KN95. Ya, itu. Ya, betul. Akhirnya Ya. pakai itu. Iya. Ya. Kalau di tempat yang banyak kerumunan, ya seperti demikian. Ya. Ya, terima kasih ya. Ya, Cukup ya, sama-sama. segini senang. Oke, baik. Senang loh, Ada Temi. lagi, Jadi dokter, Bapak Ibu, Pak Warsoma bisa Iya, dibantu senang. saya, adakah yang menulis di chat? Kenapa? Pak Warsoma, apakah bisa dibantu? Ada yang menulis di chat? Tidak ada ya? Nggak ada. Baik, Bapak Ibu, Di ada chat lagi kosong, yang Bu. bertanya? Kalau tidak, boleh saya yang bertanya, Dok. Mangga. Ya, sebetulnya ada dua pertanyaan saya, Dok. Yang pertama itu mirip dengan yang Pak Warsoma. Di catatan dokter tadi, yang di Wisma Atlet itu umur 18 sampai 45 kan ya, Dok ya. Pertanyaan saya begini, Dok. Apakah memang virus yang sekarang itu lebih menyerang anak-anak usia produktif, gitu, orang-orang produktif, atau memang sebetulnya anak-anak muda lebih abai pada prokes? Orang-orang lansia justru lebih aware gitu. Itu yang pertama. Yang pertanyaan saya yang kedua, 2 minggu yang lalu saya tuh ada pelayanan ke Garut ya, Dok ya. Saya tuh sempat menginap semalam di Garut. Di hotel itu ditulis, hotel ini kawasan wajib masker gitu. Tapi banyak sekali orang yang tidak memakai masker, bahkan petugas-petugas di hotel pun tidak memakai masker. Kami yang dari Bandung memakai masker, tapi menjadi pertanyaan, seberapa resiko seandainya ada petugas di sana yang OTG atau bahkan sebetulnya yang sakit, kan yang batuk mah ada aja ya, Dok ya. Dan seberapa resiko buat kita nih? Wah, kita pakai masker, tapi merekanya kan enggak. Itu pertanyaan saya, Dok. Makasih. Iya. Tadi yang pertanyaan pertama itu anak muda ya? Ya, memang betul. Karena kan sekarang kan begini, anak muda ini kan komunitasnya kan memang berbeda dengan orang tua ya. Orang tua itu kan dia akan lebih aware, dia takut buat kerumunan dan sebagainya. Itu memang lebih-lebih sudah sekian tahun, sekian lama di rumah terus akan lebih. Itu memang. Sementara anak muda ini kan dia udah fatigue ya, udah jenuh ya dengan harus pakai masker terus-terusan ya. Kecantikan saya, ketampanan saya ini tuh nggak kelihatan gitu tuh kalau pakai masker gitu ya. Jadi ya orang pengen itu. Nah, itu salah satu memang bahwa ternyata tingkat ketidakpatuhan dalam menggunakan atau menjalankan protokol kesehatan itu lebih banyak yang dialami atau terjadi pada orang-orang yang muda. Sekarang pertanyaannya lagi adalah kenapa ada klaster kantor? Karena ternyata orang yang di kantor itu kalau udah sampai kantor nih ya, masker dibuka gitu tuh. Karena apa, menganggap loh ini teman sebelah saya ini juga udah ngerti lah, saya udah tahu siapa dia gitu ya. Sehat kok dia gitu tuh. Sehingga masker itu nggak dipakai gitu tuh. Itu banyak sekali, itu kejadian seperti itu banyak sekali. Sehingga ya abai gitu ya. Nah, ya kalau saya sih terus terang, saya satu ruangan ya, kebetulan saya ruangannya sendiri ya. Jadi saya tuh kalau di ruangan saya buka, tapi begitu ada tamu ketok-ketok langsung saya pakai gitu tuh. Langsung saya pakai masker gitu tuh ya. Siapapun dia, saya coba langsung pakai. Nah, jadi kenapa? Karena saya itu berprinsip gini ya. Orang-orang itu udah mulai abai. Kalau kita ikut abai ya rugilah kita gitu ya. Karena yang bisa menjaga diri, yang menjaga kan hanya diri kita. Yang penting saya mau sehatnya. Kalau saya mau sehat ya saya harus jaga diri saya sendiri gitu. Dengan cara apapun juga.
saya kalau di kantor itu saya dikasih minum ya. Kayak saya kalau ngajar itu disediakan gelas. Itu saya bilang ini nggak usah. Saya tidak akan minum dengan gelas Anda. Kenapa? Karena saya udah bawa tumbler sendiri gitu tuh. Jadi kemana-mana saya bawa itu. Di kantor juga saya bawa itu. Dan saya mau minumnya hanya mau pakai itu gitu. Walaupun disediakan dari mereka gitu ya. Ini masih baru, ini bersih. Saya bilang enggak, saya mau tetap mau pakai ini gitu tuh. Ya kenapa? Karena saya berprinsip yang bisa menjaga diri kita ya diri kita sendiri gitu. Ya. Jadi setidaknya itu kan mengurangi resiko. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, orang lain pakai, orang lain nggak pakai tapi kita pakai gitu kan ya? Ya. Nah, jadi kan sebetulnya kan gini, penelitiannya dulu kan kalau dua-duanya pakai itu akan jauh lebih bisa menghindari itu 90-100%. Ya. Tapi kalau kita hanya pakai salah satu itu sekitar 40-50%. Tapi setidaknya lebih mending daripada dua-duanya nggak pakai. Nah, kalau zaman dulu itu masih ada, itu zaman dulu kan ada namanya istilahnya apa ya? Petugas yang suka marahin orang gitu ya. Jadi kita tuh dulu tuh punya hak ya. Anda tidak pakai masker, kita tuh punya hak untuk menegur dia. Boro-boro ya zaman sekarang mah ya. Nah, jadi kalau dulu kan memang ada itu petugas yang menegur orang yang tidak menggunakan masker. Seharusnya sekarang pun masih ada seharusnya. Kenapa? Karena pandemi kan belum dicabut. Artinya ketentuan pandemi itu kan masih berlaku dari dulu sampai sekarang. Jadi kita boleh menegur, masih punya kewenangan untuk menegur sebetulnya. Ya, cuman ya mungkin zaman sekarang udah beda ya. Seperti itu. Makasih. Jadi ya daripada ribut-ribut gitu ya jaga sendirilah kira-kira. Kalau saya berprinsip seperti demikian. Siap. Terima kasih, Dok. Ya. Baik, Bapak Ibu, adakah lagi yang mau bertanya? Pak Warsoma, bisa saya dibantu? Adakah yang menulis di chat atau angkat tangan? Raise hand tidak terlihat oleh saya. Selamat malam, Ibu Berlina. Itu ada. Selamat malam. Marvel. Marvel ya? Ya, saya mau bertanya, Dr. Temi, kalau misalnya orang yang nggak boleh di booster itu, booster yang ketiga itu ya, karena punya komorbid, karena pernah kena kanker, itu sampai kapan ya nggak bisa di booster? Itu yang bisa menentukan kapannya itu adalah dokter yang merawat ya. Hanya kalau yang saya tahu tidak di booster itu karena apa? Karena kanker. Iya. Justru sebetulnya gini, orang yang punya komorbid itu harus divaksin, harus di booster. Ya. Cuman itu harus dilihat misalnya begini, pada penderita kanker ya, itu tidak boleh diberikan pada saat dia pada proses kemoterapi misalnya. Atau misalnya kalau kanker yang diradiasi itu tidak boleh pada saat dia menjalani proses radiasi. Tetapi setelah itu berjalan biasanya boleh kok. Oh iya. Ya. Sudah beres kemoterapinya, sudah beres 6 bulan yang lalu. Ya, biasanya kan itu kan siklus ya. Siklus berapa siklus ya. Biasanya kan kalau habis siklus itu kan kalaupun nanti mau masuk siklus berikutnya kan ada pemeriksaan lagi ya, apa remisi atau tidak. Nah, biasanya sesudah siklus itu selesai itu boleh kok selama keadaan umumnya bagus ya, itu boleh di booster, boleh. Oh, boleh jadi, ya, Dok ya. Jadi yang menentukan itu adalah dokter yang merawatnya. Karena dia yang tahu pasti. Seperti itu. Oh, oke. Ya, terima kasih, Dokter. Yo, sama-sama. Sudah terjawab, Bu. Baik. Masih adakah lagi? Mungkin supaya memudahkan Pak Warsoma dan saya untuk melihat, kalau Bapak Ibu tidak mengklik raise hand atau tidak menuliskan di chat, bisa membuka mic dan kamera supaya kita yakin betul bahwa Bapak Ibu mau bertanya.
Silakan, adakah lagi yang mau bertanya? Agus kayaknya mau tanya. Ya. Siapa, Pak? Ada Pak Warsoma mau bertanya? Atau ada yang mau bertanya Pak Warsoma? Enggak, itu tadi Pak Agus membuka mic, saya kira mau bertanya. Silakan Pak Agus, Pendeta Agus maksudnya ya, Pendeta Andi kalau mau bertanya atau memberikan komentar gitu boleh, kan dia ngobrol namanya juga ya dokter ya. Nah, silakan Pak Agus. Bukan Pendeta Agus, Pak bukan Agus Pendeta Agus. Setiawan ini. Oh. Maaf tadi dari Pak belakang, Agus, kenapa iya. Bu Belena? Oh enggak, tadi katanya ada Pak Agus membuka mic-nya. Saya pikir Pak Agus Gunawan, ternyata ada Pak Agus yang lain. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi atau sudah membuka mic-nya mau bertanya. Ternyata bukan Pak Agus Gunawan, Pak Agus Setiawan. Pak Agus Setiawan, Bapak mau bertanya? Iya, ini ada yang raise hand, Bernard ya. Silakan Pak Bernard. Mic-nya nggak hidup. Enggak ada. Nggak ada ya? Tadi ada. Nggak ada. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan. Di chat ada. Ada, silakan tolong dibantu dibaca Pak Warsoma. Saya bacakan ya, Bu. Selamat malam, saya izin bertanya mengenai kasus suntikan vaksin kosong yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Apa dampak terburuk dari vaksin kosong itu? Terima kasih. Begitu dong. Bisa diinikan identitasnya Pak, yang bertanya Bapak Ibu? Yovita. Oh, Ibu Yovita. Dampak apa yang dipertanyakan? Dampak terburuk. Dampak terburuknya ya berarti dia tidak mendapatkan vaksin. Ya. Kan berarti kan kalau disuntik vaksin kosong berarti kan dia kan tidak mendapatkan vaksin. Seperti demikian. Lalu apa kira-kira kalau nggak dapat vaksin ya sama dengan kita tidak mendapatkan antibodi. Seperti itu. Hanya sekarang kita lihat dulu yang dimaksudkan dengan yang ditanyakan inilah vaksin yang keberapa. Ya kan? Apakah vaksin booster ataukah vaksin primer? Karena dampaknya pastinya akan berbeda. Tapi yang pasti adalah kalau ditanya dampak terburuknya ya apa? Dampak terburuk dalam arti negatif kemudian jadi gimana-gimana nggak ada itu. Cuman ya sama dengan seperti tidak divaksin seperti itu. Tapi tidak juga. Makanya tadi pertanyaannya adalah vaksin yang keberapa? Vaksin primer kah atau vaksin booster? Seperti itu. Kalau vaksin primer misalnya, ya berarti dia pastinya produktivitas dari antibodinya tidak maksimal. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalau vaksin booster, apa dampaknya? Dampaknya ya berarti sama dengan tidak terbooster. Artinya apa? Tidak ada peningkatan antibodi dari yang sudah dihasilkan pada vaksin primer. Seperti demikian Bu Yovita. Apakah sudah terjawab Ibu Yovita? Jadi kalau apakah dampak negatifnya misalnya sampai pasiennya gimana meninggal seperti gitu? Ya tidak ya. Itu dampaknya ya sama paling sial-sialnya lah katakanlah itu ya seperti dia tidak mendapatkan vaksin atau mendapatkan vaksin tetapi tidak maksimal seperti itu. Tapi pertanyaan berikutnya, antibodinya terbentuk nggak sih? Ya pastinya terbentuk lah. Walaupun
primer ya, walaupun primer vaksin pertama atau kedua kosong, terbentuk nggak terbentuk pasti, cuman tidak optimal gitu. Kalau misalnya orang lain itu 100% misalnya terbentuknya, mungkin dia hanya 30-40% terbentuknya. Nah, kalau yang vaksin booster, ya berarti dia antibodinya tidak ada peningkatan. Seperti itu, Bu Yovita. Terjawab, Ibu Yovita? Terima kasih Ya, sudah terima terjawab. kasih, Terima kasih Ibu Yovita. Ibu Yang Yovita. berikutnya yang akan bertanya Pak Warsoma. Silakan Pak Warsoma. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya mau menyambung pertanyaan Bu Yovita, jadi terpikir kalau vaksin kosong itu apakah disuntikan hanya air atau udara kosong? Karena setahu saya kalau udara itu masuk pembuluh darah itu kan nggak boleh gitu, bisa bahaya gitu ke tubuh. Tapi kalau air mungkin nggak apa-apa gitu. Nah, apakah ada info yang disuntik vaksin kosong itu disuntik apa gitu? Itu Dok, itu aja pertanyaannya. Saya terus terang saya tidak tahu apakah itu kosongnya itu logikanya kalau kosong ya nggak ada air ya, ya udara ya. Kalau kosong logikanya ya, kalau ada cairan berarti bukan kosong sebetulnya ya, itu satu ya. Kemudian kedua, kalau gitu kalau dikasih udara bahaya dong kalau masuk pembuluh darah, betul. Tapi vaksin kan tidak lewat pembuluh darah. Vaksin kan tidak diberikannya itu masuk ke pembuluh darah, tidak. Itu masuknya ke otot ya. Sehingga kalau gitu bahaya nggak? Masuknya berapa cc sih udaranya? Kalau segitu mah nggak bahaya, nggak mematikan gitu maksud saya. Ya. Karena masuknya bukan ke pembuluh darah vaksin itu. Dan vaksin itu kan tidak boleh masuk ke dalam pembuluh darah. Karena itu kenapa kalau divaksin itu begitu ditojos gitu ya, kan harus ditarik dulu. Ada darah atau tidak, seperti itu. Jadi jangan khawatir. Walaupun itu kosong, walaupun itu isinya udara, itu aman. Itu seperti itu aja. Intinya seperti demikian. Oke, makasih Dok. Ya. Soalnya baru tahu bahwa nggak masuk pembuluh darah. Tidak masuk pembuluh darah. Dijawab Pak Warsoma? Iya, terima kasih. Ya. Ya, baik, sekali lagi Bapak Ibu, adakah yang masih penasaran, masih pengen bertanya? Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin Dr. Temi bisa memberikan closing statement, terutama kepada pertanyaan yang diumumkan oleh Pak Warsoma nih. Jadi kita boleh liburan Natal nggak nih? Boleh liburan Tahun Baru nggak nih, Dok? Ya. Silakan closing statement dari Dr. Temi. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah begini. Kita jangan terlalu takut. Tapi bukan berarti kita abai. Gitu ya. Intinya seperti itu. Karena apa? Karena varian Omikron ini sekarang relatif ringan. Tetapi bukan berarti kita abai yang tadi saya bilang. Kalau gitu bisa dong bebas dan sebagainya. Yang mau saya ingatkan adalah bahwa kita belum mengenal pasti karakteristik dari jenis kuman pastinya dan akibat ikutan dari penyakit COVID-19 ini. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita menjaga diri kita. Apakah aktivitas kita juga harus dibatasi? Saya mau berlibur nih. Silakan saja. Selama kita masih bisa jaga diri. Seperti demikian. Ya. Jadi misalnya mau berlibur ya jangan pergi ke tempat yang ramai lah. Misalnya seperti itu. Ya. Nah,
mau bertandang ke rumah teman, mau ke beribadah ke gereja dan sebagainya, silakan saja, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Jadi jangan karena udah sekarang mah tadi dikatakan ya kita waktunya bersahabat dengan COVID. Ya tadi saya katakan bersahabat, kita udah kenal belum sahabat kita itu seperti apa gitu. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kita menjaga diri kita seperti itu. Tapi yang penting apa? Jangan takut tapi tetap waspada. Itu intinya seperti demikian. Dan yang bisa menjaga itu adalah diri kita sendiri. Barangkali itu Bu Berlina. Kesimpulannya jadi mungkin kalau boleh ini kesimpulan kita hari ini, jangan terlalu takut tapi juga jangan abai. Karena pandemi itu belum selesai dan kita belum kenal betul karakter dari COVID ini. Begitu ya, Dok ya? Iya, betul. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, sebelum kita berpisah di ruang Zoom ini, Pak Warsoma barangkali ada pengumuman mengenai perekaman dan sebagainya. Silakan Pak Warsoma. Oke, mungkin sebenarnya ngobrol santai ini udah jilid 1 sampai 5 udah ada di YouTube. Itu yang saya sampaikan di lewat WhatsApp itu playlistnya. Jadi yang 1 sampai 5 sih sudah bisa dilihat. Yang malam ini nanti segera diupload tanpa ada editing apa-apa. Jadi mungkin bagi yang memerlukan informasi ini bisa nanti lihat di lewat playlistnya yang udah dikirim lewat undangan di WhatsApp ini yang lalu. Itu aja. Boleh dibagikan linknya kan ya Dok ya? Ya Pak Warsoma ya. Kenapa? Boleh dibagikan. Jadi kan kalau orang yang tidak ikut langsung ini, mungkin tidak playlist tidak dapat, boleh ya? Yang izinkan mungkin Dokter Temi. Oh. Boleh disebar luaskan bebas ya Dok ya? Silahkan aja. Bukan rahasia. Silahkan. Oke. Baik Bapak Ibu, usai sudah ngobrol santai kita dengan Dr. Temi, tapi bukan selesai perjumpaan kita. Nanti ketika ada info baru, ketika ada perkembangan baru, Pak Warsoma dan Dr. Temi akan memfasilitasi kita lagi untuk mendapatkan info yang lebih baik, pelajaran yang lebih baik. Sampai ketemu di ngobrol santai bareng Dr. Temi pada episode yang akan datang. Selamat malam, salam sehat dari kita semua. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Saya tutup ya.